Apa hukumnya kita memakai dana bantuan kemanusiaan dengan waktu sebentar? Sebentar ini tidak tahan. Karena kita lagi mepet betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi komentar orang sahabat kita sendiri tentang hijrah kita? Karena mereka berkomentar buruk, bahkan tak mendukung hijrah kita. Anjing menggonggong kapilah berlari. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah. Jangankan ente, anak-anak muda, jangankan anak FSRMM, jangankan anak Fodamara, jangankan anak Irma, sedang Nabi Muhammad aja mereka bilang sahir, tukang sahir, tukang sihir. Sedangkan Nabi Muhammad aja mereka bilang sahir, majnun, asatirul awalin, majnun gilo, sahir tukang sihir, asatirul awalin. Tidak ada yang lepas dari komen bapak-bapak. Maka jangan pikirkan komen orang, benar laksanakan. Dulu sebelum ente sholat, orang cuek aja. Kau mabuk orang cuek, tapi begitu kau sholat, udah ke masjid sekarang ya, hati-hati loh. Si Andu kemarin ke masjid mati. Mulai dia berkata, mulai dia ngejek. Apakah masih ada hadis yang belum dibukukan, tapi hanya dalam bentuk proses musalsal dari musnid ke musnid lainnya? Hadis-hadis itu dibukukan pada pertama penulisan, ditulis sejak zaman Nabi, lalu kemudian dibukukan oleh para ulama. Apa beda penulisan sama pembukuan? Penulisan ditulis tapi tidak pakai bab, acak saja tulis seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Lalu kemudian setelah itu barulah dibukukan. Kitab hadis yang paling tua yang ada sekarang kitab Muwatta, ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Lalu kemudian berlanjutlah kepada Bukhari belakangan. Bukhari Musannaf Ibnu Abi Syaibah dulu. Lalu Bukhari tahun 2056, Muslim 256 Bukhari, Muslim tahun 261. Ahmad bin Hanbal di atas, Imam Syafi'i di atasnya lagi. Ahmad bin Hanbal 241, Imam Syafi'i 204, Imam Malik 179. Ada tak hadis dari syekh ke syekh yang tak ada dalam buku? Ada di buku. Hanya saja orang tetap menjaga musalsalat bil musafahah, musalsalat bil awaliyah, musalsalat bil zikir. Di buku ada. Hanya saja dia mengambil dari syekh untuk apa? Lit tabarruk, ngambil barokah. Saya pun saya ambil, ada di buku. Kalau mau di buku ada, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamuhum fil ardi yarhamkum man fis sama. Tapi kemarin waktu ke Indragiri Hilir berjumpa dengan Syekh Syekh Muhammad Idrus Hashim. Saya pegang tangannya, Syekh Ajiz nih minta saya ijazah musalsal. Kasihnya. Ajaztukum marwiyati wa musalsalati. Ku ijazahkan kepada engkau hadis musalsalat. Musalsalat artinya bersilsilah, silsilah yang kuterima dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Idrus mengambil dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Makkah Al-Mukarramah, bersilsilah sampai ke Nabi SAW. Itu lit tabarruk, untuk ngalap barokah. Kalau ada adik-adik mengambil dari kitab Sahih Bukhari, boleh. Apa namanya? Wijadah. Cara mengambil hadis itu ada 8. Yang paling tinggi sama, mendengar langsung. Yang kedua qiraah, guru dia membaca, guru mengangguk. Tapi yang paling ada namanya wijadah, kita dapat di buku. Tapi jangan baca sendiri, bacakan ke guru. Nah, ini tentang masalah hadis yang musalsal tapi juga ditulis dalam kitab. Saya mau nanya Pak Ustadz, saya kerja di hotel, saya sering nerima uang dari tamu, tip, apa hukumnya? Kalau banyak halal. Soalnya hotel tidak syariah Pak Ustadz. Dia ngasih kamu kenapa? Boleh jadi karena dia kasihan, teringat dia anaknya, teringat dia adiknya. Bisa jadi karena ditengoknya di situ bersih, senang dia. Jadi banyak motifnya. Kalau tidak ada dosa di dalamnya, ya tak apa-apa, hadiah. Tapi kalau ada unsur maksiat, saya dikasihnya tadi Pak Ustadz 100.000. Kenapa? Minta belikan kamput dia 3 botol. Oh, ini dosa.
harap. Tak ada unsur apapun. Bekerja engkau dengan sesuai kerja, kau bersihkan, ini tiba-tiba pas keluar dikasihnya. Kau bawakan tasnya, dikasihnya. Nih, terima kasih ya, Dek. Halal, tak jadi masalah. Bagaimana dia kalau non muslim? Ya halal. Pembagian non muslim halal. Mana dalilnya? Jirjis, Mukaukis, raja Mesir, Kristen Ortodok Koptik, dikasihnya Nabi madu asal Banha, diminum Nabi, habis. Dikasihnya kain, diterima Nabi. Dikasihnya biral, keledai, biral lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, kendaraan, dipakai Nabi. Boleh. Apa hukumnya kita memakai dana bantuan kemanusiaan dengan waktu sebentar? Sebentarnya ini tak tahan. Karena kita lagi mepet betul, sangat membutuhkan uang itu. Kita mengembalikannya dalam waktu yang tak lama, tak bisa. Kenapa? Karena ini milik kemanusiaan. Kalau sempat dana-dana dinas sosial dipakai, dinas sosial Pemprov Provinsi Riau itu milik 6,5 juta penduduk Riau. Sebentar aja Pak Ustaz. Siapa bilang sebentar? Nyawa lebih sebentar lagi. Begitu kau pakai tak tulis mati, ahli waris tak tahu kemana mau dikembalikan. Oh, itu minta izinnya ke 6 juta, 6,5 juta. Saya mau minta maaf kepada bapak seramai ini aja, bingung mencarinya di akhirat padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, lagi padang mahsyar. Mana mencari dia di akhirat? Makanya masalah duit, masalah administrasi keuangan dalam Quran paling detail. Buka Al-Baqarah 282 ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin utang piutang ila ajalin musamma sampai batas tertentu, tulis. Payah kita mencarinya. Jangan coba pakai duit umat. Kalau mau perlu betul, ada datang minta. Ustaz Somad minjam duit masjid, tidak, tak bisa. Ustaz nyindir pengurus masjid ya, saya ketua masjid. Saya ketua masjid. Datang orang mau minjam, tak bisa, saya bilang, ini uang umat. Kalau mau uang saya, kalau gitu uang ustaz lah pinjam, senang tak ada pula. Ustaz Abdul Somad, ana mau bertanya, apakah rusak tauhid ana kalau ana mengatakan kepada akhwat untuk mau menunggu dia sampai siap? So sweet. Soalnya sebelumnya ana mencoba mengajak seorang akhwat berta'aruf, namun setelah akhwat tersebut menanyakan kepada orang tuanya tak memberikan restu dengan alasan akhwat tersebut baru selesai wisuda. Ada bagusnya kalau dia bekerja dulu. Apakah artinya di sini ana menjadikan atau menduakan Allah? Sebabnya saya berkeinginan cuma akhwat tersebut yang saya harapkan, karena agamanya bagus dan acara. Ini kan banyak ceritanya. Nunggu tamat kuliah dulu, udah tamat nunggu wisuda dulu, udah wisuda kerja dulu. Yang cepat kan ada. Kalau bisa cepat, kenapa lambat? Kenapa kau tunggu-tunggu dia? Takutnya nanti begitu dia kerja mati. Stres. Bagus cari yang cepat aja dulu, yang cepat itu dulu. Nanti kalau dia mau nunggu, dia yang kedua. Sampai dua-duanya. Mengapa sahabat mengumpul? Ustadz ini ngomong jangan sembarangan. Saya bukan sembarangan. Sekarang berapa banyak perempuan yang solihah tidak diselamatkan oleh laki-laki, akhirnya menikah sama Fir'aun, menikah sama pecandu narkoba. Berapa banyak perempuan, Pak Ustadz, saya pengajian suami saya selingkuh, tak terhitung berapa banyak. Sampai error HP saya dah 2 hari tak aktif. Masuk WhatsApp 11.000 sekali masuk. Tak siapa membocorkan nomor saya sampai hati dia. Itulah, berapa banyak orang. Nah, itulah. Jadi antum bisa menyelamatkan 2 yang solihah ini, itu jihad luar biasa itu. Allahu Akbar. Tengok kuat takbir. Mengapa sahabat mengumpulkan Al-Quran dari pelepah korma dan tulang, sementara para sahabat tersebut hafal Quran? Sahabat itu hafal Quran, tapi Nabi menyusun tim penulis wahyu sebanyak 40 orang. Maka dikombinasikan antara hafalan dengan tulisan. Kumpulkan yang ada di pelepah korma, komparasi. Itulah sekarang metode ilmiah namanya studi komparatif, studi banding. Sekolah ini mau nengok kualitas, datang studi banding ke Al-Azhar Sipabudi, mau melihat bagaimana kualitasnya. Maka begitu juga hafalan, sahabat tuh hafal Quran.
70 tentara penghafal Quran meninggal mati syahid waktu memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Tapi dikumpulkan lagi yang ada tulisan pelupa korma, dicek lagi, dikomparasi lagi. Baru bukan mereka meragukan hafalan mereka. Jangan silap dengan hafalan mereka. Apa hukum rokok bagi yang kecanduan dengan rokok? Rokok ini haram. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Mufti Indonesia tak ada mufti. Indonesia Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah haram. Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang sakit haram. Bagi orang yang biasa makruh. Itu saya membacakan fatwanya aja. Ustaz merokok, saya tak merokok.